Sahabat Jejak Tapak, banyak yang bertanya dan meminta kami untuk membahas soal kabar mobil Vladimir Putin yang diserang bom. Sebenarnya kami tidak tertarik untuk membahas hal tersebut karena sejumlah alasan. Sejujurnya kami tidak yakin dengan kabar tersebut dan kami akan jelaskan kenapa demikian. Sejumlah media dan saluran YouTube di Indonesia memang mengabarkan tentang hal tersebut. Dikatakan mobil Presiden Rusia Vladimir Putin diserang bom dan diklaim adalah percobaan pembunuhan terhadap orang kuat Rusia tersebut. Limusin Putin diduga terkena ledakan keras di roda depan kirinya diikuti dengan asap tebal. Putin tidak terluka saat mobilnya melaju ke tempat yang aman. Setelah kejadian itu, Dinas Keamanan menangkap tersangka. Seorang pengawal telah menghilang usai kejadian tersebut. Tidak jelas kapan upaya pembunuhan itu terjadi. Kurang lebih begitu kisahnya. Sekarang kenapa kami tidak yakin? Prosedur kami ketika ada kabar muncul, maka yang pertama kami cari adalah sumber beritanya. Siapa yang memberitakan paling awal dan kemudian dikutip oleh media lain, termasuk media di Indonesia. Kami menemukan laporan tersebut bersumber pada media-media Inggris, tetapi bukan Inggrisnya yang jadi masalah. Media-media yang melaporkan tersebut adalah jenis media entertainment, media-media yang menggemari berita gosip dan sensasional. Ini mirip dengan beberapa waktu lalu ketika ada laporan saat Putin berkunjung ke Iran. Kala itu ada kabar mengerikan menyebut Putin yang datang adalah Putin palsu. Sumbernya juga sama, yakni media-media tersebut. Seperti halnya tubuh palsu Putin, berita soal serangan bom ini juga tidak akan Anda temui di media-media internasional yang benar-benar fokus pada news, bahkan termasuk media Rusia sendiri. Tetapi bukan berarti media yang dikutip itu salah dan tidak bermutu. Mereka media besar dan memiliki banyak pembaca. Tetapi karakternya memang demikian, dan media semacam ini juga ada di seluruh dunia. Dan berita mereka juga menggunakan sumber. Hanya saja tingkat kepercayaan terkait sumbernya kadang agak diabaikan, karena bagi mereka yang penting bombastis. Mereka kadang juga tidak berjuang untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait. Yang jelas mereka punya standar jurnalisme tersendiri, dan itu tidak salah. Juga bukan berarti kami mengatakan media lain yang mengutip itu salah. Tidak demikian. Kami sangat paham setiap media memiliki kebijakan redaksi masing-masing, dan kami juga memiliki hal tersebut. Sebenarnya kabar itu adalah sesuatu yang menarik, bahkan mungkin bombastis sehingga bisa mengundang banyak pembaca atau penonton. Apalagi jika dibumbui judul-judul heboh semacam mengerikan, mobil Putin dibom, atau Putin ketar-ketir, mobilnya dibom, dan sebagainya. Tetapi kami tidak bermain di wilayah semacam itu. Kami selalu melakukan pemetaan media untuk dijadikan sumber. Bahkan untuk sebuah isu, kadang 7 media harus kami baca dan bandingkan terlebih dahulu. Ini penting agar informasi yang kami sampaikan benar-benar kredibel, termasuk kami mengakui banyak mengutip media barat. Kenapa? Sekalian kami jelaskan di sini. Bagi kami saat ini media barat paling bisa dipercaya, terutama terkait perang Ukraina. Harus diketahui sifat media itu sangat tergantung pada sistem politik dan sosial sebuah negara. Negara-negara Eropa dan Amerika memiliki kebebasan pers yang sangat baik. Tidak ada media dibredel karena mengkritik pemerintah. Tidak ada wartawan dibunuh atau ditangkap polisi karena mengkritik penguasa, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya secara benar-benar independen. Tetapi kalau ada negara yang sedikit-sedikit main bredel media, itu menunjukkan penguasa anti kritik, hingga mereka akan berusaha mengendalikan semua informasi publik. Dalam situasi kebebasan pers yang terkekang, jangan berharap mendapat informasi yang jujur, karena semua diatur dan dibatasi oleh pemerintah. Peran media itu sebagai anjing penjaga kekuasaan, dan butuh kebebasan untuk bisa menjalankan peran tersebut.
Tetapi bukan berarti media di negara yang memiliki kebebasan pers tidak pernah salah. Dan bukan berarti mereka tanpa kepentingan. Disinilah pemilahan dan pemilihan media diperlukan. Kami akan melihat siapa narasumbernya yang dikutip, apakah memang kompeten, apakah memang berdasarkan data yang logis, dan sebagainya. Makanya kami harus membaca banyak media untuk sebuah isu atau kabar. Pemetaan media ini memang agak sulit karena biasanya harus didasarkan pada pengalaman bekerja di media dalam waktu yang sangat lama. Media di negara dengan kebebasan pers tinggi juga bukan berarti selalu benar. Jurnalisme bukan maha benar. Tetapi ketika salah mereka mau minta maaf. Contohnya pada 2004 ketika New York Times, salah satu media tertua di Amerika, bahkan harus memuat permintaan maaf khusus karena mendukung invasi Amerika ke Irak. Mereka kemudian menyadari bahwa isu senjata pemusnah massal terbukti tidak benar. Mereka pun kemudian meminta maaf. Bagi jurnalisme, meminta maaf itu memang memalukan, tetapi lebih memalukan lagi ketika mereka sudah salah, tetapi tidak mengakui salah. Kami juga pernah membuat tayangan bagaimana wartawan Associated Press berdebat keras dengan juru bicara Gedung Putih soal rencana serangan Rusia ke Ukraina. Mereka berani mendebat narasumber untuk mendapatkan data yang benar-benar bisa dipercaya. Jadi kalau kami sering dituduh pro-barat karena hanya mengutip media-media barat, ya silakan saja. Yang jelas kami melakukannya dengan dasar ilmu. Kembali ke soal mobil Putin. Kami juga menggunakan logika untuk menganalisa kabar tersebut. Pengeboman mobil presiden itu sesuatu yang luar biasa, dan itu terjadi di tempat terbuka. Pasti akan sangat gempar. Yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa sesuatu yang begitu luar biasa itu tidak bocor ke media? Ini era di mana kamera ada di mana-mana. Kejadian seperti itu hampir tidak mungkin lolos dari kamera. Apalagi ini di tempat umum karena peristiwa itu terjadi saat Putin melakukan perjalanan ke rumah pribadinya. Logika lain, kabar seperti itu pasti akan sangat dimanfaatkan oleh media-media Rusia untuk menggalang kekuatan massa, terutama untuk mendukung perang. Presiden itu simbol negara, artinya serangan terhadap presiden berarti serangan terhadap negara. Ini akan menjadi isu yang menarik untuk digoreng. Contoh jelas ketika Daria Dugina, seorang pendukung berat Putin, tewas karena bom mobil. Media Rusia besar-besaran mengolah isu tersebut. Wajar karena bisa digunakan untuk membakar nasionalisme dan meningkatkan rasa anti-Ukraina. Apalagi ini seorang presiden, bahkan bisa jadi alasan sah untuk mendeklarasikan perang, bukan sekedar operasi militer atau bahkan untuk mengesahkan perang nuklir. Tetapi justru media utama Rusia tidak memuat hal tersebut. Dengan semua pertimbangan tersebut, kami memilih untuk tidak membuat tayangan soal kabar itu. Tetapi karena banyak yang bertanya dan meminta, kami memutuskan untuk menjelaskannya. Dan sekali lagi, bukan berarti kami menyalahkan pihak lain. Semua punya keputusan dan sikap masing-masing. Terima kasih. Demikian sahabat Jataba informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jataba.com dan www.flightchannel.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.